kuasalah yang bisa merubah nasib saya. Kuasalah yang bisa merubah hidup saudara semua. Kenapa? Mana sorgawi? Alkitab berkata saksiku. Apa saudara? Arti saksi itu adalah melihat, mendengar, merasakan, mengetahui, meraba, dan tahu semuanya. Itu namanya saksi. Makanya di pengadilan saksi itu disumpah. Karena apa? Bukan katanya, tetapi mendengar, melihat, merasakan, memegang, meraba, dan mengetahui. Itu namanya saksi. Nah, kamu akan menjadi saksiku. Nah, kerajaan Tuhan didirikan berdasarkan 12 rasul. Dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal. 12 orang apa? 12 orang gagal. Pertama, Petrus menyangkal Yesus, omong besar, pengecut. Dua, Yudas menjual, mengkhianati Yesus. Dan ketiga, Thomas bimbang, tidak percaya kebangkitan Yesus. Dan rasulnya yang lain, waktu Yesus ditangkap, bubar lari semua. Ingat saudara, 12 di antara kita pasti ada satu Yudas, satu Petrus, satu Thomas. Ngomong sebelahnya, kamu Yudas bukan? Ya, itu 12 di antara kita. Makanya pada waktu saya ngawal presiden, kalau almarhum Ibu Ani merintahkan saya, atau almarhum Edwibo merintahkan saya ngomong, saya tidak mau satu peleton, saya hanya mau 2 orang aja. Kenapa? Pasti bocor operasi. Karena 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Yudas, apa saudara? Tidak usah banyak-banyak. Kita lihat di media sosial, ada pendeta salah bicara sedikit, yang ngata-ngatain juga pendeta, betul? Betul? Tapi di sini aman-aman aja. Harusnya kan menegur dengan kasih, betul? Menutupi, tapi malah apa? Wah, malah ngoceh gini-gini. Mau cari apa? Naik, pamor. Nginjek supaya naik. Artinya apa? Yudas, betul? 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Yang kedua, pasti ada namanya Petrus. Omong besar, apa saudara? Coba nanti kalau pas acara Natal, ada satu yang ngomong, kita nyumbang gini. Nanti ujung-ujung pada hari hanya nyumbang, dia sendiri yang tidak nyumbang. Langsung apa? Kamu aja yang ini. Itu namanya Petrus. Pengecut. Jadi hanya omong apa? Besar. Kita nanti kunjungan pelayanan gini. Wah, omongnya. Begitu hari hanya kabur duluan dia, betul? Nah, di pelayanan kita juga sering kejadian seperti itu, betul? Ada juga yang Thomas. Perlu diyakinkan dulu. Tapi begitu dia percaya Yesus, bertobat, melayani sungguh-sungguh, bahkan lebih setia dan lebih loyal, betul? Itu Thomas. Ingat saudara, 12 di antara kita pasti ada satu pengkhianat. Jelas saudara? Ngomong sebelahnya, yang jelas bukan kamu. Nah, amin? Amin? 12. Nah, 12 orang gagal dan 12 orang miskin. Udah gagal, miskin lagi. Saudara. Mereka hidup di sekitar Danau Galilea. Mereka hanyalah nelayan, pemungut cukai. Nelayan dan apa saudara? Pemungut cukai. Mereka orang miskin. Saudara. Udah miskin gagal lagi. Saudara. Siapa orang mau mandang? Betul? 12 orang miskin, 12 orang gagal. Dan 12 orang ini pun bukan kalangan terpelajar. Ahli Taurat, profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Mereka adalah 12 orang miskin, 12 orang yang bukan kalangan teologia, bukan kalangan terpelajar, tapi hanya 12 orang biasa-biasa saja. Tidak ada kelebihan mereka. Mereka
mengikut Yesus dengan satu tujuan, merubah nasib. Kalau zaman sekarang namanya tim sukses. Nah, tahun ini saya rasa Ibu Nani akan banyak menerima konseling, terutama caleg gagal, betul? Caleg gagal, dokter psikiater laku keras, ibu pendeta, pak pendeta laku keras, betul? Caleg gagal, betul? Stres, uangnya habis, betul? Nah, 12 orang miskin ini pun meninggalkan semuanya demi untuk merubah nasib. Mereka ikut Yesus. Kenapa? Kalau Yesus jadi raja, Petrus jadi jenderal, Yudas jadi menteri keuangan, Matius dirjen pajak, nah, dan menteri-menteri lainnya. Mereka ikut Yesus dengan satu harapan, dengan satu tujuan, merubah hidup, nasib. Merubah apa, saudara? Nasib. Mereka ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib mereka. Karena mereka adalah 12 orang miskin. Kayak Pilpres kemarin, sampai ribut-ribut, tujuannya apa? Yang jadi caleg supaya merubah nasib. Betul? Betul? Ada untuk negara, tapi banyak yang untuk merubah nasib. Dengan satu tujuan, merubah nasib. Tim sukses kan tujuannya itu. Bagi-bagi proyek, bagi-bagi jabatan, atau setelah itu apa? Merubah tapi ada yang tujuan dengan tulus dan benar. Melayani, setia sama negara. Ada yang juga seperti itu, tapi itu sedikit, betul? Mereka mengikut Yesus dengan satu tujuan. Waktu Yesus jadi raja, mereka nasibnya berubah. Karena mereka adalah 12 orang miskin. Dan Yesus berkata apa, saudara? Lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur, roh penolong tidak akan datang. Ingat, saudara, karya Elohim dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada bedanya. Di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu saja yang saat tertentu pula dikuasai oleh roh Elohim, datang dan pergi. Apa, saudara? Datang dan apa? Musa, kepenuhan Roh Kudus. Yaitu roh kembali ke surga. Simpson dikuasai Roh Kudus. Sekali pukul 1000 orang mati. Coba kalau saya mukul 1000 orang, saya yang mati, betul? Simpson dikuasai Roh Kudus, sekali pukul 1000 orang mati, ya, saudara. Tapi ingat, waktu dikuasai Roh Kudus, melakukan perkara yang hebat. Setelah itu apa? Roh Kudus menguasai, datang dan pergi. Elia, Roh Kudus kuasai, datang dan pergi. Kembali ke surga. Elisa, Roh Kudus menguasai, datang dan pergi, kembali ke surga. Itu perjanjian lama. Tapi Yesus berkata apa? Kalau aku pergi, aku mengutus dia, dan roh itu berdiam. Ngomong sebelahnya, berdiam. Arti berdiam itu apa? Menetap. Bukan datang dan pergi, datang dan pergi. Menuntunmu dalam seluruh kebenaran. Dalam hidup ini kita perlu dihibur. Karena kita banyak masalah, tantangan, problem dalam hidup kita. Baik pekerjaan, rumah tangga, keluarga, semuanya. Maka kita perlu apa? Penghibur. Betul? Roh penghibur. Dan roh penolong. Kita ini manusia lemah. Kita perlu ditolong tuh. Dan roh itu, roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib. Waktu Yesus ditangkap,
hilanglah semua harapan. Bubar. Ibaratnya calon presidennya kalah. Ibaratnya seperti itu, saudara. Waktu mereka melihat Yesus ditangkap, don, betul? Tentara Romawi menangkap, betul? Masuk penjara. Diserahkan ke Pontius Pilatus. Para imam menyerahkan. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka hilang harapan. Apa saudara? Mereka ketakutan. Dan waktu Pontius Pilatus pilih Barnabas atau Yesus, mereka milih apa? Barnabas. Yesus disalib. Waktu Tuhan Yesus disalib, ingat, semua harapan mereka hilang. Betul? Karena jagonya mati. Betul? Jagonya saudara mati. Yang diharapkannya mati. Tapi ingat, waktu Yesus bangkit, hari yang ketiga, mereka ada harapan kembali. Ingat saudara, apapun tantangan, apapun badai, apapun rintangan dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Apa saudara? Kalau orang sudah hilang harapan, itu yang bahaya. 4S, sedih, stres, stroke, selesai. Betul? Hilang harapan semua. Kalau udah gini, nah udah nunggu selesai dah. Ingat saudara, harapan. Apa saudara? Mereka punya harapan kembali. Yesus memulihkan Israel. Menjadi raja duniawi, raja politik. Yudas diganti Matias. Setelah Yesus menampakkan diri, mau naik ke surga, mereka berkata pada Yesus, Yesus, kapan engkau memulihkan Israel? Artinya apa? Yesus, kapan engkau jadi raja? Ingat kami tim sukses. Betul? Betul? Petrus jadi jenderal. Yudas mati, bunuh diri, diganti Matias. Thomas, Matius, mereka jadi menteri-menteri semua. Tapi Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa, tapi kamu akan menerima kuasa. Menerima apa saudara? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Waktu Yesus naik ke surga, mereka ada harapan tentang kuasa. Ingat saudara, mereka berkumpul memuji, menyembah Tuhan. Di hari Pentakosta, kenapa ramai tempat itu? Di loteng Yerusalem, mereka berkumpul. Tetapi di bawah loteng itu adalah kuburan Raja Daud. Kuburan apa saudara? Kuburan Raja Daud. Dan banyak orang Israel dari berbagai tempat berziarah di situ. Karena itu tempat makam Raja Daud. Dan pada hari Pentakosta, waktu mereka berziarah banyak di situ. Makanya tempat itu sampai ribuan saudara. Karena berbagai tempat berziarah di makam itu saudara. Roh Kudus turun. Apa saudara? Apa saudara? Roh Kudus turun. Dan waktu Roh Kudus turun, Petrus yang menyangkal Yesus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kenapa ribuan orang di tempat itu? Mereka yang mau ziarah saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, seluruh dunia digoncang oleh satu kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Siapa yang bisa merubah hidup mereka? Yaitu Roh Kudus. Siapa yang ingin hidup diubah oleh Roh Kudus? Angkat tanganmu saudara. Ingat saudara, untuk terkenal
selama 50 tahun itu susah sekali. Artis secantik, seganteng apapun, waktu usia 17 tahun sampai 25 dia bisa gini-gini. Wah, gini-gini. Laku, terkenal. Tapi udah usia 70 tahun. Hilang dari peredaran, betul? Makanya Ibu Nani ini hebat. Usia 80 tahun kayak 17. Waduh, 80 tahun ya Bu ya. 80 tahun, 80 tahun. Hebat loh saudara. Nggak usah 80, yang 70 gini-gini banyak. Betul? Tapi 80 segar jalan masih gini, itu langka. Itu kuasa. Apa saudara? Kuasa. Nah saudara, ingat saudara, yang merubah hidup mereka kuasa. Bayangkan saudara, mereka bukan hanya terkenal 100 tahun, mereka terkenal sepanjang abad sampai 2000 tahun. Sampai sekarang setiap kita baca Alkitab, maka kita pasti tahu tentang kisah 12 orang gagal yang dipakai Tuhan, diberi kuasa untuk menggoncang seluruh dunia. Siapa yang bisa mengubah hidup mereka? Roh Kudus. Waktu saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, pertama yang saya cari adalah satu, kuasa juga. Karena saya tahu kuasalah yang bisa merubah nasib saya. Kuasalah yang bisa merubah hidup saudara semua. Karena apa? Karena saya orang gagal. Sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4. Harusnya ranking 5, satu kabur, saya jadi nomor 4. Coba kalau dia tidak kabur, nomor 5 adalah. Nah. Dan saya khotbah enggak bisa waktu itu. Kalau saya khotbah, guru sekolah kita berkata, Daud kamu khotbah bagus, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Bayangin, suara ancur. Tapi saya perhatikan 12 orang gagal menggoncang dunia. Saya tanya sama pendeta. Pendeta ngomong sama saya, ingat saudara, baptisan Roh Kudus itu sekali dah. Tapi kepenuhan itu berulang-ulang. Pendeta tuh ngomong, kamu harus dibaptis Roh Kudus dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sumber dari 9 karunia itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan diam di dalam diri kamu, sebenarnya 9 karunia itu ada di dalam diri kita. Karena roh itu sumbernya adalah. Tetapi untuk mengaktifkan itu, engkau harus dibaptis Roh Kudus dulu. Dengan tanda mula-mula bahasa roh, bahasa lidah. Dan bahasa roh itu adalah kunci untuk mengaktifkan semua karunia. Pendeta itu memberitahu saya. Karena itu saudara, saya ikut 10 hari Pentakosta. Hari pertama, wah, mereka memuji menyembah di sekolah Alkitab. Wah, bahasa roh semua. Kalau saya hanya gini-gini tak ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada ledakan. Tawar. Teman saya sebelah ngomong, Roh Kudus datang. Lebih kusuk lagi dong. Haleluya. Tawar. Kok 2 kali? Kan Alkitab sekali dah. Ini kok sampai 2? Enggak taunya apa? Tetangga marah lempar batu. Tetangga marah lempar apa, saudara? Nah ini berarti. Lempar batu bata. Terusan, wah besoknya lagi ngomong gini. Gimana ngomong batunya yang datang bukan Roh Kudusnya? Wah, kamu harus tidak boleh menyerah, harus ada harapan. Ada apa? Ada kerinduan. Ingat, Roh Kudus itu kalau datang seperti aliran listrik, greng, greng.
dan perlu dipancing. Gitu dah lah. Loh zaman itu saya bingung, kok Roh Kudus ada pancingannya, bukan hanya ikan. Kamu harus mancing dulu. Bayangin dah, zaman itu tuh waduh macam-macam ajaran dah. Kamu pancing dulu Roh Kudusnya. Mancingnya piye? Oh Yesus, lawat, nyatakan, curahkan, lawat untuk mancing Roh Kudus. Kita coba itu. Oh Yesus, lawat, curahkan. Paginya kesleo. Udah. Coba lagi. Wah itu tetap. Zaman itu kan ada lagu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Wah, nyanyi-nyanyi, Roh Kudus datang, Roh Kudus datang. Ya, katanya suruh mancing. Oh, tiba-tiba ada cahaya terang. Teman saya ngomong, itu kemuliaan Tuhan. Lah kita kan enggak ngerti. Ya, halo. Tapi sejam terang terus. Akhirnya saya buka mata, enggak tahu disorot lampu sorot dan makanya terang terus. Waduh. Berbagai macam udah digunakan, mancing lah, setrum lah, bukan strum ini dan lain. Oh, gitu lah. Wah, berbagai macam cara. Lewat 10 hari udah bubar semua. Nah, pendeta tuh ngomong, engkau harus rindu. Apa Dara? Rindu. Tuhan tidak mencari orang pandai, tapi juga tidak cari orang bodoh, tapi orang yang mau dipakai. Rindu untuk dipakai. Waktu itu saya memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Lewat 10 hari dah, cari Tuhan sendiri dah, berdoa sendiri. Tiba-tiba ada suara, Daud. Buka mata langsung. Kenapa buka mata langsung? Karena di tempat sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, doa, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Gitu dah. Itu sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab, di asrama, malaikat dan setan susah dibedain di situ, Dara. Nah, makanya nyobain sekolah Alkitab, Dara. Wah, perhatiin, saya kalau doa makan itu paling cepat. Karena sudah pengalaman. Waktu doa, Tuhan berkati makan ini. Buka mata, lauk hilang semua, Dara. Tinggal nasinya. Asrama seperti itu udahlah. Nah, waktu itu saya buka mata. Ini suara Tuhan apa dikerjain? Tak lihat kanan kiri tidak ada orang. Daud. Jutaan manusia mendengar khotbahmu. Engkau ditunggu jutaan manusia. Langsung tak lihat, tiba-tiba atap itu hilang. Tiba-tiba Roh Kudus turun, ada aliran luar biasa, dan mulut saya berbahasa roh, berbahasa lidah, baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita dibaptis Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Itu kesurupan. Bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Cina. Langsung dah. Disitulah api itu menyala. Pertama kali dalam hidup saya adalah. Setelah itu saya tanya sama pendeta, sekarang udah dibaptis Roh Kudus, bagaimana mengaktifkannya? Langsung pendeta tuh ngomong gini. Kalau keran air baru tidak pernah dipakai, sekalipun baru tapi puluhan tahun tidak dipakai, waktu dibuka macet, betul?
Tapi kalau keran air itu selalu dipakai terus. Waktu dibuka langsung kencang. Pas. Demikian hidupmu. Kuasa itu seperti itu. Gimana mengaktifkannya? Ingat, kuncinya adalah bahasa roh. Dan kuncinya adalah apa? Kamu harus melangkah. Pendeta itu ngomong sama saya. Bukan pendeta terkenal dia, biasa aja. Kita harus melangkah. Harus apa, saudara? Melangkah. Saya tanya sama pendeta itu, gimana caranya melangkah? Kamu mau ngelihat apa? Kuasa itu ingin bekerja dalam hidupmu dalam hal karunia apa? Kesembuhan. Kalau gitu kamu cari orang sakit. Ingat, saksi itu apa? Melihat, merasakan, mendengar, dan mengetahui. Kamu merasakan kuasa Tuhan dalam hidupmu? Bersaksilah, betul? Merasakan kebaikan Tuhan, bersaksilah. Saksi itu apa? Merasakan, melihat, mendengar. Gimana caranya? Cari orang sakit. Di mana? Di rumah sakit. Saya cari rumah sakit Panti Kosalah di Solo. Ada Aminah, ada Abdullah. Wah, yang seiman aja susah, apalagi yang beda iman gitu lah. Saya cari yang penyakitnya paling ringan dulu, ambeien. Paling ringan aja. Belajar tuh jangan yang berat-berat, betul? Wah, ini kelihatannya ringan nih, bapak-bapak. Saya tanya, Pak sakit apa? Tipes kronis komplikasi. Tidak boleh berdiri atau duduk. Kenapa? Usus rontok. Hah? Jadi pertama baru belajar langsung kelas berat. Waduh, kipiye ya. Tak doain. Saya berdoa menyembah Tuhan. Tangan getar goyang-goyang. Kenapa tangan getar goyang-goyang? Tanda tidak yakin. Waduh, ini berat loh ini. Kenapa? Lagi wongnya memang mati ya. Saya beritahu, makanya di gereja kalau ada doa, oh Tuhan lawat, ngomong sebelahnya, kamu tidak yakin ya? Coba tanya aja, supaya ya yakin. Oh Tuhan lawat, Tuhan. Dalam hati, iki piye, itu doa, caranya gimana? Tiba-tiba ada suara, bangunkan dia, bangkit berdiri. Wah, kaget saya, ini suara Tuhan atau bukan ini? Ini kalau bukan suara Tuhan, habis doa melebu penjoro ya. Lah ususnya rontok. Waduh. Tapi saat itu juga ingat satu hal. Kalau engkau tidak melangkah, maka kuasa itu tidak bekerja. Kita harus apa? Melangkah dan percaya. Ya udah, Bapak percaya Yesus sembuhkan? Ya, bangun berdiri. Nggak taunya takut mati juga dia. Langsung tak pegang gini, lompat dia. Wah, aku ngomong, oh Tuhan terserah engkau lah, saya gitu lah. Tiba-tiba saya merasa ada aliran listrik luar biasa, nyetrum, gitu lah. Dan tiba-tiba dia berdiri dan tidak mati dah. Langsung gini, sembuh dah. Nah, dokter datang karena dia teriak-teriak dah. Dicek sembuh total normal. Disitulah saya tambah yakin. Tiba-tiba ada orang mati masih muda, mau dibawa ke kamar mayat. Saya lihat orang mati itu iman belum nyampe. Kenapa? Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Iman belum nyampe. Nah, setelah itu saya mengerti kuasa itu bekerja kalau kita harus apa? Melangkah. Setelah itu saya tanya sama Pak Pendeta. Oh, baru mengerti harus melangkah. Nah, kamu pelayanan apa? Saya bingung mau pelayanan apa. Khotbah susah. Karena apa? Saya hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Kalau lulus maksimal jadi guru sekolah minggu.
Karena syaratnya harus STH. Waktu saya sekolah Alkitab di Inteos, pelayan Injil aja itu berapa tahun. Wah, berarti untuk jadi pengkhotbah jangan haraplah gitu dah. Khotbah udah bisa. 2, ngajar sekolah minggu bubar juga. Nyanyi suara ancur. Ada satu ide, satu pelayanan yang proyek thank you dan orang banyak tidak mau. Pelepasan usir setan. Tidak ada yang mau masuk situ. Kenapa? Proyek terima kasih. Kenapa terima kasih? Misalnya orang susah mati, punya jimat, tidak bisa mati-mati. Kita doain pengusiran setan, setannya keluar langsung meninggal. Belum sempat ngasih PK. Betul? Betul? Makanya tidak ada yang mau. Zaman itu adalah. Nah, rata-rata orang sadar setan itu jahat, itu posisi bangkrut habis. Langsung kita doain pelepasan, bertobat. Gimana ngasih persembahan rima, wong dia aja makan susah, betul? Waduh, hanya satu pelayanan ini yang orang tidak mau. Tak ambil aja udah. Tidak ada saingan. Kalau yang lebih bagus dari khotbah saya banyak. Tapi yang satu ini tidak ada yang mau. Taruhannya nyawa, proyeknya thank you. Kan gitu dah. Ya udah saya ngambil itu aja. Saya tanya sama Pak Pendeta ini lagi. Pak Pendeta, saya ambil keputusan untuk pengusiran roh. Pengusiran setan. Kalau kamu mau aktifkan itu harus mengaktifkan 9 karunia roh langsung semuanya. Mujizat, penglihatan, nubuatan, semua harus aktif. Karena itu pengusiran roh, peperangan bener. Karena peperangan itu mengaktifkan 9 karunia adalah. Mujizat, penglihatan, nubuatan, marifat, semua itu aktif semua. Caranya gimana Pak Pendeta? Mudah itu. Cari orang kesurupan gitu. Nah ini yang susah. Karena tergantung setannya masuk kemana kan itu dah. Tidak setiap hari kan. Saya ada ide pas KKR. Saya duduk di belakang KKR untuk nungguin apa? Orang kesurupan. Begitu ada orang kesurupan, langsung saya datang demi nama Yesus. Keluar. Waktu pertama kali pengusiran setan, tidak lihat apa-apa, biasa aja. Setiap hari saya cari KKR untuk ngusir setan aja, nyari orang Hari pertama, pelayanan pertama, saya pelayanan berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-8, ke-9. Tiba-tiba karunia penglihatan bekerja. Saya lihat jimat di dompet seseorang. Tiba-tiba karunia membedakan roh bekerja. Lihat setan-setan. Nah, waktu yang ke-10 karunia itu aktif semua adalah. Jadi mengaktifkan karunia kita harus melangkah. Amin. Nah, seperti Ibu Nani, Bu Iin, itu kan doa peperangan. Itu sebenarnya itu mengaktifkan 9 karunia. Jelas? Berapa saudara? Karena mujizat, kesembuhan, penglihatan, nubuatan, semua itu saudara. Aktif semua. Nah, disitulah saya paham dan mengerti. Kita harus mengaktifkan dengan cara melangkah. Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging,
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mana Sorgawi.